Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Putri Juwita dengan NIM 2003-211-00038 dari kelas Agribisnis A akan mempresentasikan terkait dengan mini riset yang telah saya buat, yakni dengan judul Aspek Finansial dan Non-Finansial Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan beberapa bab yang ada terkait dengan bab 1 yang berisi dari pendahuluan, kemudian bab 2 yakni pembahasan, dan bab 3 yakni penutup. Yang pertama ialah bab 1, pendahuluan, latar belakang. Jadi, di Indonesia sendiri, pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tonggak kemajuan sebuah bangsa. Nah, dalam pertaniannya sendiri, Indonesia dikenal sebagai negara agraria, yang dalam artian memiliki kesuburan yang cukup potensial bagi tumbuhnya tanaman dan tumbuhan yang bisa digunakan sebagai komoditas ataupun menjadi mata pencaharian utama bagi petani, bagi orang-orang yang melakukan usaha tani tentunya di Indonesia. Nah, beberapa komoditas tersebut antara lain padi, jagung, kemudian tanaman umbi-umbian, kemudian ada kacang-kacangan, dan lain semacamnya. Nah, kali ini mini riset yang telah saya lakukan di Kabupaten Probolinggo sendiri ialah komoditas bawang merah. Sebab di Kabupaten Probolinggo yang terkenal ialah komoditas bawang merah, bahkan sampai dibuatkan pasar bawang merah atau pasar khusus bawang merah di Kabupaten Probolinggo yang letaknya di daerah Kecamatan Dringu. Nah, di sana terjadi jual beli bawang merah, dan yang dijual tentunya ialah komoditas bawang merah sendiri, langsung dari petani maupun yang diperoleh dari tengkulak dan dijual ulang oleh para pedagang di sana. Nah, untuk itu kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ialah sebenarnya bagaimana sih aspek finansial dari komoditas bawang merah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Tentunya yang telah saya dapatkan dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dari para petani yang ada di desa saya, yakni Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang kedua ialah bagaimana sih dari aspek non-finansial komoditas bawang merah itu sendiri. Kemudian terkait dengan kendala dan strategi apa yang digunakan untuk menangani permasalahan bagi komoditas bawang merah yang ada. Kemudian bagaimanakah kekurangan dan kelebihan dari program asuransi yang diberlakukan pemerintah. Nah, terus ada bentuk kemitraan yang seperti apa nih yang cocok untuk mitra dari petani bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Nah, kemudian ada jenis perusahaan, yakni jenis perusahaan apa yang cocok dijadikan mitra sebagai profil perusahaan seperti itu. Kemudian tujuannya ialah untuk mengetahui aspek finansial dan non-finansial komoditas bawang merah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk mengetahui kendala, kemudian merumuskan strategi yang bisa digunakan untuk mengentaskan permasalahan para petani komoditas bawang merah tersebut. Kemudian ada penjabaran, tujuannya untuk mengetahui dari kekurangan dan kelebihan program asuransi yang diberlakukan pemerintah bagi para petani di Kabupaten Probolinggo, khususnya komoditas bawang merah dan tentunya yang berada di Desa Sebaung, Kecamatan Gending. Kemudian untuk mengetahui bentuk kemitraan yang seperti apa yang cocok diterapkan pada petani bawang merah, petani komoditas bawang merah. Kemudian jenis perusahaan apa yang bisa dijadikan mitra sebagai profil perusahaan. Yang kedua ialah terkait dengan pembahasan. Nah, pembahasan di sini yang pertama ialah aspek non-finansial bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Yang pertama ada luas lahan. Luas lahan sendiri saya peroleh dari hasil wawancara Bapak Agus selaku petani yang memberlakukan kegiatan pertanian
dengan komoditas-komoditas tertentu seperti halnya padi, bawang merah, kacang tanah, pohon pisang, dan lain semacamnya. Untuk itu, luas lahan yang Bapak Agus miliki ialah 18 kali 10 meter. Nah, luas lahan sendiri semakin luas lahan yang dimiliki, maka hasil produksi pertanian akan semakin meningkat. Kemudian ada status kepemilikan lahan. Untuk status kepemilikan lahan sendiri ialah dimiliki oleh Bapak Agus pribadi, sehingga kerugian maupun kelebihan maupun keuntungan yang dimiliki oleh Bapak Agus akan berdampak pada dirinya sendiri. Kemudian masa tanam komoditas. Nah, poin ketiga ini, masa tanam komoditas yang kita ketahui ialah 2 bulan 9 hari, di mana pada saat itu kita sudah dapat memanen bawang merah. Kemudian ada yang namanya perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan dengan memberlakukan pertanian sesuai dengan aspek-aspek yang ada, seperti halnya melakukan pemupukan, kemudian perawatannya dengan menggunakan pestisida, kemudian memperhatikan debit air dan memperhatikan hama-hama yang mengganggu bawang merah. Nah, untuk perawatan dan pemeliharaan sendiri biasanya dilakukan dengan menghindarkan tanaman atau komoditas bawang merah tersebut dari hal-hal seperti halnya tanaman yang tumbuh liar, kemudian hama-hama seperti lalat ataupun ulat penggeret. Sedangkan untuk poin kedua yakni aspek finansial bawang merah di Probolinggo. Nah, untuk itu saya memerlukan beberapa data yang kemudian saya dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Agus. Kemudian data-data tersebut dapat saya bacakan demikian. Bawang merah benihnya 800 kg yakni dengan harga satuan 4.000, kemudian pupuk kandang 500 gram dengan harga 1.700, urea 180 kg dengan harga satuan 2.500, ZA 900 kg dengan harga satuan 1.700, kemudian Ponska 675 kg dengan harga satuan 2.300, TSP 315 kg dengan harga satuan 2.400, NPK dengan harga satuan NPK 360 kg dengan harga satuan 16.500, kemudian pestisida atau PPC atau POC 1 paket yakni dengan harga 54.000. Kemudian peralatan yang diperlukan yakni tangki semprot 1 buah dengan harga satuan 700.000, cangkul 1 buah dengan harga 75.000, kemudian sabit 2 buah dengan harga satuan 60.000, garpu tanah 1 buah dengan harga satuan 24.000, ember 4 buah dengan harga satuan 40.000. Kemudian ialah HOK. Nah, untuk HOK sendiri persiapan lahan atau bedengan 140 HOK yakni 75.000 upahnya per satuan. Kemudian ada seleksi benih 5 HOK yakni 10.000, tanam 20 HOK yakni 75.000, pemupukan dasar 9 HOK 30.000, pemupukan 1 9 HOK 30.000, pemupukan 2 9 HOK 30.000, pelapisan tepi bedeng 30 HOK 15.000, pengendalian OPT 9 HOK 30.000, penyiraman 20 kali 10 HOK 75.000, penyiangan 2 kali 20 HOK 75.000, kemudian panen dan pasca panen 50 HOK 75.000. Dengan begitu, saya menggunakan perhitungan per hektar dengan aplikasi Si Cantik seperti yang sudah diajarkan dalam mata kuliah usaha tani. Nah, aplikasi tersebut berguna untuk membantu petani memperhitungkan sebenarnya komoditas mereka mendatangkan keuntungan atau justru sebaliknya. Untuk itu, saya akan mempresentasikan hasil pembahasannya. Hasil dari data yang sudah saya peroleh atau interpretasi datanya, yakni diketahui biaya akhirnya berupa biaya akhirnya sejumlah 14.300.000
Rp392.440 dengan harga satuan penjualan Rp16.000. Kemudian ternyata dari petani bawang merah yang sudah saya teliti tersebut malah mendapatkan keuntungan sebesar Rp305.607.560. Nah, kalau untuk R per C rasio diketahui adalah 22 atau lebih dari 1. Maka dalam hal ini kita bisa dapat katakan bahwasannya komoditas bawang merah tersebut mendapatkan keuntungan. Kemudian ada B per C rasio yakni 21 dan break even point atau titik impas produk komoditas pertanian yang ada dalam per hektarnya ialah 899 kg apabila petani tersebut mengalami keuntungan. Kemudian BEP rupiah yang saya peroleh ialah Rp719. Nah, kemudian kita beralih pada kendala dan strategi yang digunakan. Kendala yang dialami oleh petani antara lain adalah musim yang tidak menentu. Nah, pada saat ini kita dapat ketahui sendiri bahwa musim tidak bisa diperhitungkan seperti halnya dahulu petani memperhitungkan dengan cara meneliti bulannya. Saat ini, bahkan saat musim kemarau pun hujan dapat datang secara tiba-tiba. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi petani karena memiliki kekhawatiran tersendiri sebab yang diketahui bawang merah dapat membusuk apabila mengalami pengairan yang berlebihan. Kemudian yang kedua ialah harga yang fluktuatif. Nah, harga yang fluktuatif ini sendiri disebabkan adanya musim yang tidak beraturan itu tadi. Bahwasannya apabila harga mulai meningkat, sebenarnya petani sendiri mendapatkan kerugian sebab dari beberapa tanamannya yang tidak bisa diselamatkan. Hal itu menyebabkan peningkatan harga di pasaran, yang mana hal tersebut memang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi imbasnya juga kepada petani sendiri yang tidak bisa memperkirakan adanya musim, kemudian tidak bisanya mereka dalam mengatur keuangan yang ada, mengatur harga yang ada. Kemudian yang ketiga kendalanya ialah terkait dengan hama. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, kalau bawang merah sendiri itu biasanya diganggu oleh hama berupa ulat, kemudian ada juga lalat grandong atau yang biasa kita kenal dengan lalat hijau. Dengan begitu, strategi yang dapat kita ambil ialah dengan meningkatkan kebijakan dari pemerintah sendiri terkait dengan harga. Nah, di sini kita bisa menguatkan harga dari mungkin ya ini dari pemerintah bisa menguatkan harga untuk komoditas yang ditanam oleh petani sendiri. Kemudian yang kedua untuk menangani hal itu, untuk menangani permasalahan yang ada yakni berupa hama, kita bisa menggunakan pestisida yang cocok dengan tanaman yang kita tanam, yakni bawang merah itu sendiri. Kemudian saran yang ketiga, kita bisa menggunakan cara pertanian modern, yakni dengan menggunakan polybag. Nah, polybag itu tadi kita juga mempertimbangkan bagaimana caranya kita tidak menanam bawang merah menggunakan benih lagi, melainkan menggunakan umbi bawang merah tersebut. Kemudian di sini ada kekurangan dan kelebihan program asuransi dari pemerintah. Program asuransi diketahui menjadi program yang sangat dinantikan bagi para petani. Nah, khususnya untuk memberikan rasa aman, sebab dari kendala yang kita ketahui salah satunya ialah kekhawatiran petani terkait dengan fluktuatifnya harga. Nah, hal ini merupakan ajang bagi program asuransi untuk lebih baik lagi ke depannya. Program asuransi di Probolinggo sendiri baru terjadi pada tahun 2021.
Nah, diketahui kelebihannya bagi petani ialah untuk menjaga-jaga saat petani mengalami kerugian dalam panennya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, sebenarnya program asuransi tidak banyak diketahui oleh para petani, khususnya petani bawang merah di Kabupaten Probolinggo dan di desa saya, Desa Sebaung. Umumnya, yang pasti dapat mengikuti program secara keseluruhan dari pemerintah ialah petani-petani modern atau petani milenial, sedangkan petani konvensional tentu akan bergelut pada aturan-aturan lama atau aturan-aturan konvensional. Maka daripada itu, perlu diadakannya sosialisasi terkait dengan program asuransi yang ada. Kemudian ada bentuk kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani di Probolinggo. Menurut bentuknya, mungkin untuk bentuk kemitraan yang cocok ialah bentuk kemitraan inti plasma, yang mana plasma sendiri ialah kelompok tani, sedangkan perusahaan berperan sebagai inti. Nah, di sini tentunya yang dinamakan kemitraan ialah untuk menguntungkan satu sama lain, baik antara perusahaan maupun kelompok tani yang ada. Maka daripada itu, kemitraan inti plasma sendiri bisa dikatakan cocok sebab dari perusahaan dapat memberikan pengendalian seperti halnya pemberian materi, kemudian membimbing serta mengarahkan para petani agar produk mereka menjadi lebih baik lagi. Dengan produk mereka yang lebih baik lagi ini kemudian akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, terutamanya pada penjualan dan profit bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian ada yang bab ke-6, yakni jenis perusahaan yang bisa dijadikan mitra serta profil perusahaan. Nah, jenis perusahaan yang saya amati dimungkinkan bisa saja bermitra dengan HKTI, yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang mana saat saya telisik lebih jauh lagi, HKTI ini ternyata merupakan badan yang berdiri sendiri atau berdikari. Kemudian di sini mereka juga berdiri karena adanya rasa kesamaan seperti profesi, kemudian aspek-aspek yang mendukung di pertanian khususnya. Kemudian ada bab terakhir, yakni bab penutup, kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasannya pertanian di Indonesia, utamanya komoditas bawang merah, sangat diprioritaskan sebab memiliki profit yang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, utamanya terkait dengan hama, harga fluktuatif, dan musim yang tidak teratur. Dengan begitu, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yakni dengan menetapkan aturan terkait dengan harga yang mana ini dilakukan oleh pemerintah, kemudian penggunaan pestisida yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan komoditas bawang merah tersebut, dalam artian dapat membunuh hama dan tidak merusak tanaman bawang merah yang ada. Kemudian dari perhitungan yang ada, sebenarnya dalam 1 hektar itu kita dapat memperoleh keuntungan. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu petani dalam memperhitungkan sebenarnya dari pertanian mereka menghasilkan keuntungan atau malah sebaliknya. Nah, untuk itu perhitungan yang finansial ini bisa kita tujukan kepada petani dengan mengajarkan mereka cara menggunakan, salah satunya dengan menggunakan aplikasi si cantik tersebut. Nah, dengan begitu kita mengajarkan para petani menggunakan gadget dan menggunakan perhitungan-perhitungan dengan cara aplikasi itu sendiri, sebab dalam aplikasi kita tidak perlu untuk memperhitungkan dari rumus-rumus yang ada, namun tinggal memasukkan data-data yang ada pada petani dan kita akan tahu apakah hasil pertanian kita memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian, seperti itu. Kemudian saran yang bisa saya
sampaikan ialah mungkin terkait dengan pertanian komoditas bawang merah sendiri. Yang bisa saya ketahui sebenarnya di Kabupaten Probolinggo terdapat petani yang melakukan pertanian di dalam ruangan, yakni dengan menggunakan polybag dan menggunakan umbi bawang merah daripada menggunakan benih bawang merah, sebab menggunakan umbi tentunya lebih baik dari sisi kualitas, kemudian di sisi lain juga bisa menghemat efisiensi waktu seperti itu. Nah, pertanian jenis ini biasanya menggunakan polybag. Nah, itu tadi guna mengatasi masalah di mana musim yang tidak teratur justru mempengaruhi pertanian dari komoditas bawang merah sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya aturkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.